Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maslihatul Inayah. Saya peserta latsar CPNS tahun 2021, angkatan 39. Saya seorang perawat terampil di UPTD Puskesmas Sumowono, Kabupaten Semarang. Dalam melaksanakan aktualisasi dan habituasi, saya melaksanakan 6 tahapan kegiatan. Untuk lebih jelasnya, simak terus video saya. Optimalisasi penggunaan safety box sesuai dengan ketentuan oleh petugas kesehatan di unit rawat inap UPTD Puskesmas Sumowono. Kegiatan pertama, membuat daftar sampah medis beserta tempat pembuangan yang sesuai. Tahapan yang pertama yaitu mencari literatur pengelolaan sampah sesuai dengan kategori. Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab yang merupakan nilai dari akuntabilitas. Dalam menyusun rancangan daftar sampah medis, saya buat dengan sederhana yang merupakan cerminan dari anti korupsi. Rancangan yang sudah saya buat, saya konsultasikan dengan mentor dengan menerapkan sopan santun yang merupakan cerminan dari etika publik dan berkonsultasi dengan baik yang merupakan cerminan dari nasionalisme. Daftar sampah medis yang sudah disetujui kemudian dicetak dengan jujur dan dimaksudkan ke orientasi yang lebih baik yang merupakan cerminan dari anti korupsi dan komitmen mutu. Kegiatan kedua, membuat draft SOP pembuangan limbah dan penggunaan safety box. Tahapan pertama yaitu mencari literatur yang sesuai dengan penuh tanggung jawab dan disiplin serta kerja keras yang merupakan cerminan dari nilai PNS, akuntabilitas, dan anti korupsi. Kemudian membuat usulan rancangan SOP yang disusun secara cermat yang merupakan nilai dasar PNS, etika publik. Tahapan selanjutnya melakukan koordinasi dengan tim admin dan UKP yang dilakukan dengan cara musyawarah sesuai dengan sila keempat yang merupakan cerminan dari nasionalisme. Kegiatan ini juga dilakukan dengan hormat dan sikap sopan santun yang merupakan nilai PNS etika publik. SOP kemudian dikonsultasikan dengan mentor dengan penuh sikap hormat dan sopan. SOP yang sudah disetujui mentor kemudian dicetak dengan disiplin dan jujur yang dimaksudkan ke orientasi mutu yang lebih baik. Kegiatan ketiga, membuat leaflet pengelolaan sampah medis yang benar. Tahapan kegiatannya yaitu mencari materi untuk membuat leaflet yang dilakukan dengan tanggung jawab dan bersungguh-sungguh, yang merupakan cerminan dari nilai akuntabilitas. Kemudian membuat desain leaflet dengan penuh kreatif dan inovatif, yang merupakan cerminan dari komitmen mutu dan dilakukan dengan cara sederhana agar mudah dipahami orang lain. Kegiatan berkonsultasi dengan mentor. Mencetak leaflet dengan efektif dan efisien.
Kegiatan keempat yaitu membuat poster pengelolaan sampah medis. Tahapan pertama yaitu merancang desain poster. Kegiatan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan dirancang dengan kreatif dan inovatif. Dalam kegiatan ini, saya meminta bantuan kepada desain grafis dalam pembuatan poster agar terlihat lebih menarik. Kegiatan tersebut tercermin dalam nilai PNS, akuntabilitas, komitmen mutu. Kemudian berkonsultasi dengan mentor, selalu menunjukkan sikap hormat yang merupakan nilai dari nasionalisme. Sama benda tajam seperti bom, hanya diisi paling banyak benda tajam aja ya. Apa saja? Poster kemudian dicetak dengan efektif dan efisien yang merupakan cermin dari komitmen mutu yang dimaksudkan agar lebih jelas dan menambah edukasi kepada para petugas jaga yang lain. Kegiatan kelima, melakukan sosialisasi kepada petugas jaga. Kegiatan ini saya awali dengan konsultasi dengan mentor. Ini sosialisasinya saya agendakan hari Selasa nggih, nanti jam 2. Saya minta izin dari PJID Dirjen Rawat Inap, nanti saya meminta waktunya untuk sosialisasi di depan kamar jaga. Ndak mboten napa-napa? Nggih, Ndak apa-apa ya. Nggih, tanda tangan yang pikirin nggih sebagai bukti. Matur suwun. nggih, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada garis maksimal ketika kita harus membuangnya. Garis merah ini adalah garis maksimal space atau menit-menit yang kita buang. Kalau muncrat-muncrat itu tidak boleh. Jadi kalau udah maksimal di sini, kita tutup pakai plester, kita taruh ke TPS. TPS tempat pembuangan sementara yang nanti akan dibawa oleh pihak ketiga, yaitu PPA. Kita sendiri teman-teman deh. Nah, yang selanjutnya yaitu ketika kita membuang jarum, membuang sampah, kita harus memakai handphone. Kenapa? Karena handphone merupakan alat pelindung diri untuk kita ya. Kemudian kita tidak boleh Membagikan leaflet secara digital melalui WhatsApp kepada teman-teman petugas jaga yang merupakan sikap dari inovatif yang tercermin dalam komitmen mutu. Kegiatan keenam, melakukan evaluasi pre dan post pelaksanaan penggunaan safety box. Kegiatan ini diawali dengan melakukan pretest sebelum dilakukan kegiatan kepada para petugas jaga, diisi dengan jujur yang merupakan nilai dengan anti korupsi. Setelah dilakukan penjelasan, peserta melakukan post test. Saya menyediakan lembar checklist patokan penggunaan safety box yang dibuat secara sederhana agar petugas jaga lebih bertanggung jawab. kesehatan dalam penggunaan safety box. Nanti jenengan kalau siap nanti sudah ketika memakai penggunaan safety box itu kan jenengan biasanya pakai spet yang baunya situ atau nikel atau jarum dan alat yang lain. Ini jenengan bisa centang kalau jenengan sudah melakukan ini gitu. Biasanya kan kalau safety box sudah penuh kan tidak setiap hari. Ini biasanya kan beberapa minggu baru dicentang ya kalau yang seperti ini. Paham kan jenengan juga paham. Tapi jenengan juga Berikut adalah gambar sebelum dilakukannya sosialisasi penggunaan safety box yang benar.
dilakukannya kegiatan penggunaan safety box yang benar. Saya Hera, petugas kesehatan di Puskesmas Mawono. Saya sih setuju dengan tema yang diambil Inayah karena di sini belum terlalu tertata ya untuk pembuangan limbahnya. Dan menurut saya setelah dilakukan itu pembuangan limbahnya semakin lebih tertata dan dapat meningkatkan safety untuk para petugas pembuang limbah selanjutnya. Terima kasih. Saya Anita Kusuma dari Puskesmas Mawono. Saya yang jaga di rawat inap. Saya sangat setuju dengan tugas dari Mbak Inayah yang tentang penggunaan safety box itu sangat aman bagi petugas kesehatan. Gitu aja. Untuk selanjutnya untuk ditingkatkan bagi tenaga kesehatan yang lainnya supaya lebih aman. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hendri, Kepala Puskesmas Mawono. Saya berterima kasih dan memberikan apresiasi kepada Mbak Muslihatul Inayah, HMD Keperawatan, atas kinerjanya dalam melakukan optimalisasi penggunaan safety box yang sesuai dengan ketentuan oleh petugas kesehatan unit rawat inap UPTD Puskesmas Mawono. Alhamdulillah ini sangat bermanfaat dan bisa ke depan bisa diterapkan di Puskesmas Mawono untuk bagaimana supaya pengelolaan barang-barang yang infeksius bisa dikelola dengan baik sehingga akan menjadi kebaikan bagi tenaga kesehatan maupun pasien yang menjadi pelanggan di Puskesmas Mawono. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.